Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraziza, stambuk A241-1945. Saya dari kelas B, kelompok 2, program studi pendidikan fisika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Cathode Ray Oscilloscope atau yang lebih dikenal dengan sebutan CRO, atau ada juga yang menyebutnya sebagai osiloskop sinar katoda atau osiloskop saja. Manfaat osiloskop atau CRO adalah untuk mengukur besaran-besaran tegangan, frekuensi, periode, bentuk sinyal, dan beda fasa. Ada berbagai bentuk sinyal listrik, yaitu sinusoida, segitiga atau triangle, kotak atau square, denyut atau pulse. Berbagai bentuk sinyal listrik tersebut dapat dengan mudah diukur tegangannya, periodenya, dan dapat ditentukan berapa frekuensinya menggunakan perangkat osiloskop CRO ini. Nah, osiloskop CRO ada dua jenis. Jenis 1 channel dan jenis 2 channel. Dengan CRO 2 channel kita bisa menampilkan dua signal secara serempak atau sekaligus dalam layar, yaitu sinyal pada jalur input channel 1 dan channel 2. Sebelum menggunakan CRO, lebih baik kita mengetahui spesifikasi CRO yang akan dipakai. Spesifikasi umum CRO yang harus diketahui antara adalah osiloskop atau CRO, horizontal axis, vertical axis, sweep time circuit, triggering, intensity modulation, dan power source. Tujuan dari mengetahui spesifik teknik dari osiloskop CRO agar kita mengetahui batas maksimum dan minimum kemampuan osiloskop dalam bentuk mengukur sinyal. Selain itu, dengan mengetahui spesifikasi CRO ini, kita dapat menghindari kesalahan setting up CRO dalam pengukuran. Yang pertama, ada tombol power atau on off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, ada lampu indikator atau lampu indikator ini berfungsi sebagai indikasi atau osiloskop dalam keadaan on, lampu hidup, atau off, lampu mati. Yang ketiga, ada rotation atau pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Yang keempat, ada intensity yang digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Yang kelima, ada fokus atau biasa digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam, ada cal. Cal digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau P minus P atau tegangan puncak ke puncak. Yang ketujuh, ada position. Position digunakan untuk mengatur posisi vertikal. Masing-masing saluran atau channel memiliki pengaturan position. Kedelapan, ada INV atau invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Kesembilan, ada saklar, volt diff. Saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per cm volt per diff pada layar osiloskop. Umumnya osiloskop memiliki dua saluran, 2 channel dengan 2 saklar volt per diff. Biasanya bersedia pilihan 0,01 volt per diff hingga 20 volt per diff. Yang ke-10, ada variabel. Fungsi variabel pada osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum variabel adalah cal yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Yang ke-11, ada AC dan DC.
Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12 ada GND. Jika tombol GND diaktifkan, maka terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditahankan atau grounded. Yang ke-13 ada vertical input CH1 sebagai vertical input untuk saluran 1. Yang ke-14 ada vertical input CH2 sebagai vertical input untuk saluran 2. Yang ke-15 ada saklar mode. Pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu CH1, CH2, dual, dan ADD. CH1 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1, CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2, dual untuk penampilan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan, ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil menjumlahnya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16 ada extend mag untuk pembesaran magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17 ada position untuk penyentelan tampilan kiri kanan pada layar. Yang ke-18 ada XY. Pada fungsi XY ini digunakan input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y. Yang ke-19 ada saklar time atau diff. Saklar time atau diff ini digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-20 ada tombol call atau time per diff. Ini berfungsi untuk kalibrasi time per diff. Yang ke-21 ada variabel. Fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan time per diff. Yang ke-22 ada GND, merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. 23 ada tombol COP and ALT. COP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Yang ke-24 ada hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Ke-25 ada level. Level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Yang ke-26 ada tombol norm dan auto. Yang ke-27 ada tombol lock. Pada nomor 28 ada tombol saklar coupling, menunjukkan hubungan dengan sinyal searah DC atau bolak-balik AC. Yang ke-29 ada saklar source, penyesuaian pemilihan sinyal. Yang ke-20 ada trigger alt. Yang ke-31 ada tombol slow. Yang ke-32 ada tombol EXT, trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop.